Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Zulfikar Busra MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang masih sempat hadir dan yang masih semangat sampai pada perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rizkiana dan rekan saya Alvina Sulistiana Muhammad Akbar. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang persamaan parametrik. Nah, yang pertama, pengenalan persamaan parametrik. Dalam persamaan parametrik ini, kita mempelajari cara baru untuk mendefinisikan suatu kurva dalam sebuah bidang. Biasanya itu kurva didefinisikan sebagai grafik dari suatu fungsi. Maka, di sini kita bisa menggambarkan kurva sebagai lintasan dari sebuah partikel. Ini merupakan lintasan dari sebuah partikel yang bergerak, di mana posisinya berubah setiap saat. Kemudian masing-masing koordinat X dan Y dari posisi partikel ini merupakan fungsi dari variabel T. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa persamaan itu umumnya adalah X sama dengan Fy ataupun Y sama dengan Fx. Namun untuk persamaan parametrik itu parameternya diganti menjadi T. Maka kalau dilihat posisi pada saat ini dinyatakan Ft ke T. Persamaan seperti ini disebut sebagai persamaan parametrik dan T-nya disebut sebagai parameter. Nah, nilai T ini memiliki interval dari A sepanjang A sampai B. A adalah kondisi awalnya dan B adalah kondisi akhirnya, sehingga dapat dituliskan X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, di mana T itu lebih besar sama dengan A dan T-nya lebih kecil sama dengan B. Untuk lebih memahaminya, kita akan ke contoh pertama. Yang pertama, dalam rentang T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 10, sketsa lintasan dari partikel yang gerak persamaan parametriknya adalah X sama dengan T kurang 3 sin T, Y sama dengan 4 kurang 3 cos T. Nah, selanjutnya tentukan gambar kurvanya. Nah, di sini kita bisa lihat aturannya atau rentang T-nya itu dari 0 sampai 10. Jadi kita tulis dulu di tabel rentang 0 sampai 10. Kemudian kita akan buktikan, kita akan mencari nilai X dan Y berdasarkan nilai dari T yang telah ditentukan sebelumnya, nilai T yang telah ada sebelumnya. Jadi kita ambil contoh, jika T-nya sama dengan 0, berapa X dan Y-nya. Nah, jika T sama dengan 0, X sama dengan bla bla bla. Jadi di sini kita lihat dulu rumusnya, yaitu X sama dengan T kurang 3 sin T. Jadi X sama dengan T kurang sin T, kita ganti T-nya menjadi 0, yaitu 0 dikurang 3 sin 0, di mana sin 0 ini adalah 0. Jadi 3 kali 0, 0. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, didapat nih untuk X-nya. Selanjutnya ke Y. Y sama dengan 4 kurang 3 cos T. Jadi cos T-nya ini diganti menjadi 0. 4 kurang 3 cos 0, di mana cos 0 ini adalah 1. Jadi 4 kurang 3 kali 1 sama dengan 1. Untuk nilai T sama dengan 0-nya itu terbukti. Kemudian selanjutnya untuk T sama dengan 1. Nah, di sini kita sisa mengganti T-nya 1. Jadi 1 dikurang 3 sin 1. Di mana sin 1 itu adalah 0,84. Kemudian dikali 3 yaitu 2,52. Jadi 1 dikurang 2,52 itu sama dengan min 1,52. Tapi di sini dia itu membulatkannya menjadi min 1,5. Jadi ini juga terbukti. Selanjutnya untuk Y. 4 kurang 3 cos 1. Di mana cos 1 ini nilainya adalah sama dengan 0,54. Kemudian kita kali 3 menjadi 1,62. Jadi 4 dikurang 1,62 adalah 2,4. Jadi ini juga terbukti. Untuk selanjutnya itu seperti untuk mencari nilai T 2 sampai 10 itu seperti dengan cara sebelumnya. Nah, kemudian setelah menemukan titik X dan Y-nya itu kita masukkan ke dalam kurva.
Nah, inilah hasil yang terbentuk, di mana T-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk membuktikannya itu kita ke aplikasi GeoGebra. Menggunakan GeoGebra. Yaitu, nah ini isi X-nya. X-nya adalah T dikurang 3 sin T. Kemudian Y-nya sama dengan 4 dikurang 3 cos T. Nah, parameternya itu adalah T, kemudian startnya mulai dari 0 sampai 10. Nah, bisa kita lihat. Gambarnya sama. Nah, artinya terbukti. Kemudian selanjutnya yaitu contoh selanjutnya yaitu buatlah grafik dari persamaan parametrik X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T, di mana T-nya lebih besar sama dengan 0 dan T-nya lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, kemudian kita gunakan kembali GeoGebra dengan persamaan X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, di mana parameternya adalah T, kemudian startnya itu 0 dan akhirnya itu 2pi. Kita bisa lihat gambarnya sama seperti yang ada di dalam PPT tadi. Namun bedanya ini diperkecil karena kalau yang tadi itu sudah diperbesar. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah persamaan tertutup atau kurva tertutup atau dinamakan dengan kurva lingkaran. Nah, selanjutnya kita dapat mengekspresikan suatu fungsi. Misalnya di sini fungsinya Y sama dengan fx ke dalam bentuk parametrik dengan mengganti X-nya menjadi T. Jadi X sama dengan T dan Y sama dengan ft. Contohnya, xt sama dengan 2t kurang 4 dan yt sama dengan 4t kuadrat plus 1, di mana t-nya itu lebih besar sama dengan min 1 dan t-nya lebih kecil sama dengan min 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan metode substitusi. Jadi X sama dengan 2t per 4. Nah, kemudian untuk mencari t-nya itu t-nya ke sini, jadi T sama dengan X. Nah, ini X-nya ke sini juga, jadi X ditambah. Kenapa tambah? Karena dari sini pindah ke sini itu minus, otomatis ini berubah jadi plus. Jadi X tambah 4 per 2. Kenapa per 2? Karena nilai T-nya di sini 2. Jadi hasilnya itu T sama dengan X plus 4 per 2. Nah, kemudian kita masukkan Y-nya sama dengan 4, kita masukkan T-nya ke dalam persamaan Y, yaitu 4T kuadrat tambah 1. T-nya diganti menjadi X tambah 4 plus 2, X plus 4 per 2. Jadi 4 kali X tambah 4 per 2, ini tidak ada ya, plus 1 sama dengan X tambah 4 kuadrat plus 1. Nah, kalau tadi intervalnya yang diketahui interval T, yaitu sama dengan min 1, yaitu sama dengan lebih besar sama dengan min 1 dan T-nya lebih kecil sama dengan min 2. Nah, sekarang X-nya akan kita cari. Bagaimana cara mencarinya itu?
T-nya diketahui. Nah, tadi itu X-nya, nilai X-nya itu sama dengan 2T per 4. Nah, untuk mencari hasil akhirnya seperti ini itu kita kali 2 dulu. 2T semua rows dikali 2. Jadi min 1 kali 2 itu sama dengan min 2. T kali 2 itu 2T. 2 kali 2, 4. Nah, untuk menambahkan min 4 itu semua ruas diganti menjadi semua ruas dikurangi 4. Jadi min 2 kurang 4 sama dengan min 6. 2T kurang 4, kemudian 4 kurang 4 itu sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya untuk X yaitu X-nya lebih besar sama dengan min 6 dan X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ini adalah kurva yang terbentuk setelah kita memasukkan nilai X dan Y-nya.